Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh berdiam di hadapan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau siapkan hati kami Tuhan. Lembutkan Tuhan hati yang keras, suburkanlah hati yang tandus, supaya Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa. Firman-Mu berkata-kata kepada kami secara pribadi Tuhan, supaya hidup kami sungguh dibangun atas firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu Yesus Tuhan percayakan, di dalam segala keterbatasan biarlah Tuhan juga menolong, melengkapi, supaya sungguh-sungguh firman-Mu boleh sampai kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, kalau kita boleh kembali pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah diberikan tema kasih Allah versus atau ada lawan begitu ya dengan kebencian manusia. Dan landasan pemberitaan firman Tuhan adalah dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21. Secara khusus pagi hari ini saya akan membahas dari ayat 16 sampai 18, lalu ayat 19 sampai 21 saya akan bahas di dalam persekutuan kaum wanita pada hari Rabu. Jadi kalau yang mau berkelanjutan kami mengundang ibu-ibu bisa hadir gitu ya. Baik. Kita akan baca seluruh ayat ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya bacakan ayat 16, silakan jemaat membaca ayat 17. Demikian bergantian sampai dengan ayat yang ke-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak dapat datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mencoba ya mencari arti dari kasih dan benci, itu pasti dua kata atau dua hal yang berlawanan. Tetapi keduanya itu berbicara masalah perasaan. Saya mencoba melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu kasih? Kasih itu dikatakan perasaan. Perasaan apa? Perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan suka. Itu namanya kasih. Lalu apa benci? Benci juga sebuah perasaan. Tetapi perasaan yang dikatakan sangat tidak suka, tidak sayang, tidak cinta, itu namanya benci. Jadi berbicara masalah kasih, benci itu adalah perasaan kita, perasaan seseorang terhadap seseorang yang lain atau terhadap sebuah pribadi atau terhadap sesuatu. Nah, ketika kita itu mengasihi, ketika kita itu membenci, itu pasti ada alasannya. Pasti ada sebabnya. Jarang ya, kecuali pribadi yang unik. Orang itu membenci tanpa alasan. Saya sebut unik, sebenarnya negatif gitu ya. Demikian juga mengasihi tanpa alasan. Itu pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya. Mengapa kita mengasihi? Karena itu menyenangkan saya. Karena itu menguntungkan saya. Karena itu memberikan kebaikan bagi saya. Itu pada umumnya seperti itu orang mengasihi. Lalu mengapa saya membenci? Karena dia jahat kepada saya. Karena dia menghina saya, karena dia menyakiti saya. Banyak alasan. Alasan positif untuk mengasihi dan alasan negatif ketika kita membenci.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan terbesar manusia di dalam sepanjang hidupnya adalah masalah dosa. Dan kita tahu karena dosa, maka kita tidak bisa mengasihi dengan benar. Kelihatannya baik, tapi itu bukan sungguh-sungguh kasih standar firman Tuhan. Karena dosa, mengapa dengan begitu mudah kita membenci? Tetapi di sisi lain, pernahkah kita dan sadarkah kita, sebenarnya masalah dosa itu juga sudah diselesaikan oleh Allah dengan mengutus anaknya Yesus Kristus dan dengan mati di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus dikatakan sebenarnya masalah dosa itu sudah diselesaikan. Jadi berbicara masalah dosa yang sudah diselesaikan karena Allah mengasihi kita, seharusnya, saya katakan seharusnya kita itu bisa memiliki kasih yang benar. Baik kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, maupun juga kepada diri kita sendiri. Tetapi mengapa kita masih sulit untuk mengasihi? Tapi mengapa kebencian itu lebih mendominasi hidup kita daripada kasih? Padahal kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Padahal kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang dan kita harus belajar untuk melepaskan, sedikit demi sedikit melepaskan kebencian dari hidup kita. Dan kita belajar untuk mengasihi. Mengapa? Karena yang namanya kebencian itu sangat jahat. Karena yang namanya kebencian itu berefek sangat negatif di dalam hidup kita. Saya membaca sebuah kesaksian dari seorang anak sulung. Dia 6 bersaudara. Jadi dia anak yang sulung. Nah, dia katakan sebagai anak sulung, saya tidak mendapatkan kasih dari mama saya. Mama saya terlalu sibuk mengurus 6 anaknya. Dan saya sebagai anak yang sulung, maka kewajiban saya adalah membantu mama menjaga anak-anak saya. Ketika saya mengharapkan kasih dari seorang mama, saya tidak mendapatkannya karena dia begitu sibuk. Sehingga saya harus cukup puas, harus merasa puas ketika saya hanya mendapatkan kata terima kasih dari mama saya untuk sesuatu yang baik yang sudah saya lakukan. Nah, ketika dia bertumbuh sebagai seorang anak yang mengharapkan kasih dan dia tidak mendapatkannya, dan bahkan sering dia mendapatkan kritikan, cacian, dia berkata, aku memang orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Aku memang orang yang layak untuk dibenci. Mengapa? Karena mama saya saja membenci saya. Saya pantas untuk dibenci. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang membenci dirinya sendiri. Dan singkat kata, dia jatuh di dalam namanya hidup fantasi. Hidup fantasi yang aktif dan bersifat negatif. Jadi dia suka berpikir, membayangkan, berimajinasi tentang sesuatu yang menyakiti dirinya. Dia menikmati atau bagaimana dia menyakiti orang lain. Dia katakan itu terjadi sampai saya umur 26 tahun. Tetapi puji Tuhan, dia menemukan seorang mentor dan akhirnya dia boleh dilepaskan dari kecanduan yang negatif ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebencian itu membawa efek yang sangat negatif di dalam hidup kita. Bahkan seorang mantan teroris yang bernama Yudi Sulfari, dia mengatakan demikian. Doktrin kebencian dan permusuhan merupakan paham yang menumbuhkan sikap kekerasan dan aksi terorisme. Kita melihat bagaimana kebencian itu merusak hidup seseorang. Bahkan membuat dia jatuh di dalam kejahatan-kejahatan yang sampai mengancam jiwa orang lain. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 12 dikatakan dengan tegas, kebencian hanya bisa dihentikan oleh kasih. Seorang yang mengasihi tidak mungkin dia membenci. Seorang yang membenci bohong besar kalau dia mengatakan aku mengasihi. Ini firman Tuhan. Kebencian hanya bisa dihentikan oleh kasih. Nah, pada pagi hari ini
kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Juga belajar dari Yesus sendiri yang sudah mengasihi kita. Bagaimana kasih yang seharusnya kita miliki. Supaya kebencian itu boleh dilepaskan dari hidup kita. Yang pertama, kita harus punya yang namanya kasih yang alami. Di dalam ayat yang 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, apa artinya alami? Alami itu adalah sesuatu yang secara otomatis kita lakukan di dalam hidup kita. Tanpa ada orang yang memaksa, tanpa ada orang yang menyuruh, tanpa ada orang yang mengancam, kita melakukan secara otomatis, itu namanya alami. Satu contoh, kalau kita punya anak-anak yang dari kecil diajarkan, terima kasih ya, kalau orang sudah memberi dan lain sebagainya, kalau ketemu orang selamat pagi, halo om, tante dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang alami, gak usah disuruh lagi, gak usah diancam-ancam lagi, gak usah dipukul-pukul lagi. Dia akan langsung bilang terima kasih atau halo, lo seuntung gitu ya. Nah, ini sesuatu yang alami. Termasuk kita, mengapa kita kalau lapar makan, betul? Kalau ngantuk lari gitu ya, enggak kan, tidur. Ini apa? Sesuatu yang alami, yang secara otomatis kita lakukan. Mengapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan, karena itu sudah berakar kuat di dalam hidup kita, karena itu sudah mendarah daging di dalam hidup kita. Nah, dikatakan kasih yang alami itu harus dimiliki oleh kita. Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih. Karena karakter Allah itu kasih adanya. Karena natur Allah itu kasih. Dan karena dia adalah kasih, maka dikatakan dia memberikan anaknya untuk menjadi korban bagi kita, orang yang berdosa kepadanya. Kita sudah bersalah kepada Allah. Manusia sudah memberontak, tetapi mengapa Allah masih mengasihi? Mengapa Allah masih memberikan Yesus Kristus? Karena karakter Allah, naturnya itu adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan kasih itu adalah sesuatu yang secara otomatis pasti Allah kerjakan. Segala sesuatu yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita adalah karena Dia mengasihi kita. Kasih itu menjadi sesuatu yang alami di dalam kehidupan Allah yang kita percaya. Dan kasih Allah itu mencakup semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang demikianlah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kasih yang demikianlah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, di dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus belajar mengasihi, termasuk kepada orang yang sudah menyiksa kita, termasuk kepada orang yang sudah menyakiti kita. Jadi kita melihat ajaran Kristus itu sangat berlawanan dengan ajaran dunia. Kalau dunia berkata, baiklah kepada orang yang baik kepada kamu, kasihilah kepada orang yang mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengatakan ekstrim sebaliknya. Kasihilah semua orang, termasuk dia yang menganiaya kamu, dan berdoalah. Pernahkah kita berpikir apa hubungannya kasih dengan doa? Mengapa orang yang mengasihi itu disuruh mendoakan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba merenungkan akan hal ini. Ternyata memang ini adalah kaitannya sangat erat. Ketika kita mengasihi seseorang, kita akan mendoakan dia. Ketika kita mau mendoakan seseorang, kita harus mengasihi dia. Kita nggak bisa berdoa bagi orang yang kita benci, betul nggak? Nggak setuju? Ya atau tidak? Atau gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, saya itu di dalam penghidupan pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, saya pernah mengalami ya banyak hal begitu. Termasuk difitnah orang dengan sangat kejam begitu ya. Itu semua saya alami. Nah, ketika saya mengalami semuanya itu, sebagai seorang hamba Tuhan, saya nggak boleh balas, saya nggak boleh marah-marah. Tapi hati saya sakit sekali. Saya manusia ya, masih punya perasaan gitu, sakit sekali. Dan di dalam keadaan hati yang sangat sakit begitu, jangankan mendoakan dia,
Saya lihat orangnya, ingat namanya itu sebenarnya sudah diubun-ubun begini ya. Tapi saya harus menahan gitu ya. Saya tersiksa berbulan-bulan. Hidup di dalam sakit hati. Saya tidak tahu, mungkin sudah kebencian juga begitu ya. Itu sangat menyiksa saya. Sampai saya belajar. Apa yang saya pelajari? Saya belajar untuk memahami mengapa seseorang itu berbuat sesuatu. Ya, seseorang itu kalau melakukan sesuatu pasti ada latar belakangnya. Nah, saya kenapa ya orang ini begini? Kok bisa ya seperti itu gitu ya? Saya nggak habis pikir gitu. Nah, saya mencoba memahami, ternyata dia adalah seorang yang hidup di dalam ketidakpercayaan diri, hidup di dalam minder, rasa rendah diri, merasa tidak berharga dan lain sebagainya. Sehingga dia jadi orang, sebelum saya diserang, saya menyerang. Sebelum saya disakiti, saya harus menyakiti supaya dia tidak menyakiti saya. Nah, ini latar belakangnya seperti itu. Ketika saya mencoba mengerti, itu enggak sembuh dengan sedihnya, saya juga harus melewati konseling juga ya. Saya datang juga kepada seorang konselor, saya juga berdoa minta kekuatan pada Tuhan sampai akhirnya satu titik saya bisa mendoakan dia. Bukan mendoakan yang jelek-jelek, enggak ya, betul-betul mendoakan yang baik gitu ya. Bukan, aku bisa doa apa, biar itu anak cucunya dikutuk oleh Tuhan. Saya doakan biar tokonya terbakar. Itu enggak doain ya, itu bukan seperti itu. Saya betul-betul mendoakan yang baik buat dia. Nah, ketika itu terjadi, saya tahu saya sudah mengampuni dia, saya sudah mengasihi dia. Nah, inilah hubungannya kasih dengan doa bagi orang yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita belajar punya kasih yang alami. Dan ketika kita belajar, kita harus dilatih, kita harus dikasih PR. Latihannya apa? PR-nya apa? Ya disakiti orang. Bukan cari sakit ya, enggak ya. Kita disakitin orang, kita dipentur-benturkan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Tetapi itulah latihan kita. Ketika menghadapi orang yang sulit, menghadapi orang yang menyakiti kita, kita bisa tetap pengasih. Kasih itu menjadi kasih yang alami di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ingin katakan hidup di dalam kebencian itu sangat menyiksa kita. Hidup di dalam kebencian itu yang rugi adalah kita, bukan orang lain. Mengapa kita mau hidup di dalam siksaan? Mengapa kita mau hidup di dalam kesakitan? Firman Tuhan berkata, milikilah kasih yang alami, belajar dari Tuhan Yesus. Dan kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Yang kedua, kita belajar adalah Allah itu punya kasih yang bertujuan. Kasih yang punya tujuan, bukan kasih yang tanpa tujuan. Di dalam ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Apa tujuan kasih Allah bagi orang berdosa yang percaya kepadanya? Dikatakan bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan. Nah, menarik sekali. Di sini Yohanes itu menggunakan ide tentang penghakiman untuk mewujudkan tujuan kasih Allah. Dan Yohanes itu memakai satu pernyataan yang bersifat negatif lalu diikuti positif. Dikatakan bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya diselamatkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Allah mengasihi kita, Allah itu punya tujuan yang positif, bukan tujuan yang negatif. Ketika Allah datang ke dalam dunia ini, kata dunia sampai disebutkan 3 kali di dalam ayat 17. Dikatakan dia datang ke dalam dunia, dunia menjadi tempat Yesus itu datang. Lalu dunia juga menjadi objek
daripada penyelamatan karya Yesus, karya penyelamatan Yesus. Lalu dunia juga menjadi tempat orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan. 3 kali disebut kata dunia. Dan di sini dengan jelas digarisbawahi, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan untuk menghakimi, artinya bukan untuk memvonis dunia, tidak. Tetapi dikatakan untuk menyelamatkan dunia, tentunya bagi yang percaya. Jadi tujuan Yesus itu tujuan yang positif. Kasihnya itu bertujuan yang positif, bukan negatif. Dan memang ada konsekuensi ketika orang tidak percaya, maka dia akan divonis, dihakimi. Ini seperti 2 sisi dari mata koin. Kita melihat gambar nggak kelihatan angka, kita melihat angka nggak kelihatan gambar. Nah demikian juga orang yang percaya dikatakan tidak akan divonis. Tetapi orang yang tidak percaya otomatis divonis. Itu efeknya. Tetapi tujuan Yesus bagi kita orang berdosa adalah positif. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus belajar di dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi seseorang, apa tujuan kita? Tuhan mau kita itu punya tujuan yang positif. Apa tujuan yang positif? Adalah bagi orang yang tidak percaya supaya mereka percaya kepada Tuhan. Karena kita mengasihi dia. Bagi orang yang sudah percaya supaya dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu adalah untuk kebaikan dia. Lalu mungkin timbul pertanyaan, memang ada orang Kristen, memang ada orang percaya yang mengasihi tetapi bertujuan negatif. Oh banyak. Saya katakan termasuk hamba-hamba Tuhan. Ada. Tujuan yang negatif ya. Negatif itu ya saya juga pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Saya melayani di sebuah gereja. Lalu ada seorang jemaat itu waduh aktif banget orang ini ya. Supel, banyak temennya gitu ya. Riang gitu. Wah dia ke gereja, dia ikut persekutuan ini, persekutuan itu, dia ikut PA. Pembesukan, wah aktif banget doa, wah dia ikut. Wah saya senang ya lihat jemaat yang demikian, wah luar biasa ya ibu ini gitu. Apalagi dia banyak teman, dia bisa bawa teman-temannya datang ke gereja begitu. Ternyata dia itu punya tujuan. Tujuannya apa? Jadi ceritanya dia itu kan punya kerjaan bisnis lah. Lalu dia punya saingan di dalam bisnisnya. Nah saingannya juga pergi ke gereja yang sama. Jadi ketika dia aktif, dia itu mau mempengaruhi orang-orang, jangan beli di dia, jangan jadi customernya dia, jadi customer saya saja. Tujuannya itu seperti itu. Sampai pada suatu hari, ya, ketika saya itu visitasi, saya pergi sendiri naik sepeda motor ya, saya kunjungan gitu. Saya kok melihat loh, kok ada beberapa anggota ibu-ibu ini lagi jalan rame-rame gitu ya. Ya saya nggak berpikir apa-apa gitu kan ya. Saya pikir oh mungkin lagi pergi keluar hangout begitu. Sampai saya di pastori, salah seorang dari mereka telepon saya. Loh saya minta maaf, minta ampun. Saya sebetulnya nggak mau. Loh, kenapa? Tahu nggak apa yang dilakukan oleh ibu yang tadi itu? Ternyata dia pergi ke rumah-rumah ibu-ibu, mengajak mereka keliling ke anggota komisi wanita. Ngapain? Ngatakan. Jadi waktu itu ada pemilihan pengurus. Dan saingan bisnisnya dia itu ada kemungkinan, kesempatan untuk menjadi ketua pengurus ibu-ibu gitu ya. Lalu dia ngajak ibu-ibu ini katakan, jangan pilih dia. Kalau sampai pilih dia dan dia terpilih, komisi wanita bubar katanya begitu. Sampai kayak begitu ibu-ibu. Ternyata gerilya ini kampanye itu enggak cuma terjadi di dunia politik ya, termasuk di dunia gereja begitu. Ketika saya mendengar itu, hati saya sedih ya. Lalu saya katakan, enggak apa-apa. Terus gimana ini kalau komisi wanita bubar? Saya bilang loh, komisi wanita itu memang punyanya ibu itu. Enggak kan, punyanya Tuhan loh ini.
Gak usah khawatir, kalau Tuhan menghendaki dia jadi ketua, ya dia jadi, enggak bubar enggak. Saya begitu, dengan tenangnya, sungguh itu kekuatan dari Tuhan. Saya katakan, sudah gak apa-apa. Dan itu nanti malam itu pemilihan, dari siang sampai malam. Kami waktu itu persekutuan malam ya, jam 7 malam begitu. Saya sedih. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong. Nah ibu-ibu, kalau bertanya, emang ada orang-orang yang punya tujuan-tujuan yang negatif ketika tampaknya dia mengasihi. Oh itu ada. Nggak adil ya kalau cuma cerita jemaat, ya harus cerita hamba Tuhan juga ya. Ada juga pada suatu hari seorang hamba Tuhan, wah saya mau buka sekolah di desa, butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu gitu ya. Perlu dana sekian gitu ya. Dia WA saya, WA Pak Agung gitu. Oke lah, kasihan kan, betul enggak? Akhirnya kami menggalang dana, tapi menggalang dana cuma dari keluarga aja, jadi saudara-saudara saya begitu ya. Terkumpullah berapa, saya transfer ke dia. Tapi ternyata dia pakai alasan buka yayasan, dia pakai alasan pelayanan untuk memperkaya dirinya sendiri. Sampai akhirnya itu terbongkar. Wah dia punya ini, punya itu. Selidik punya selidik, ternyata dari cari dana atas nama pelayanan. Dan buka sekolah itu. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara masalah tujuan, itu setiap kita. Mungkin tidak ada seorang pun dari kita yang kebal ketika kita mengasihi, tujuan kita selalu yang positif, selalu yang baik. Maaf ya saya ngomong apa adanya. Wah rajin melayani, piano, pimpin dan lain sebagainya. Untuk apa? Ada kalanya itu tujuannya juga supaya saya dikenal, supaya saya terkenal, supaya itu sangat mungkin terjadi. Ketika Allah mengasihi kita, tujuannya positif untuk menyelamatkan kita. Tuhan juga mau kita belajar. Saya pun masih harus belajar. Kita menguji hati kita di hadapan Tuhan. Setiap kali saya mau khotbah, saya juga berdoa, Tuhan, biarlah aku tidak mencuri kemuliaan nama-Mu. Saya selalu katakan pada ibu, saya gak suka kalau habis khotbah, puji Tuhan khotbahnya bagus, saya dapat berkat. Gak usah itu menjatuhkan hamba Tuhan. Betul enggak? Besar kepala, sombong. Gak usah ya, jangan muji-muji ya. Diberkati ya sudah, terima kasih Tuhan ya. Gak usah pendeta itu dibegini-beginikan. Pada suatu hari, dia bisa jatuh. Mari kita belajar. Tujuan saya mengasihi positif, untuk membawa orang datang kepada Tuhan dan untuk membangun orang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kasih yang Allah nyatakan di dalam hidup kita adalah kasih yang beralasan. Di dalam ayat 18 di situ dikatakan, siapa yang percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Apa alasan Yesus datang ke dalam dunia ini? Alasan satu-satunya adalah untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Tuhan Yesus tahu tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelesaikan dan dapat menjadi jawaban dari masalah dosa manusia, kecuali hanya Yesus. Oleh karena itu ketika Yesus mengasihi kita, alasannya karena dia mau menyelesaikan masalah dosa kita. Sehingga kembali Yohanes dengan cara negatif, positif, positif, negatif. 3 kali dia berkata percaya di dalam ayat 18. Di dalam terjemahan yang aslinya berkata demikian, siapa yang percaya tidak akan dihukum atau tidak akan divonis. Baginya penghakiman tidak perlu ditakuti. Siapa yang tidak percaya tidak perlu menunggu sampai hari penghakiman. Ia telah divonis 3 kali.
Percaya tidak divonis, tidak percaya divonis. Negatif, positif, positif, negatif. Ini memang favorit, konstruksi favorit daripada Yohanes. Dan dia menekankan di sini betapa pentingnya iman percaya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah dosa. Masalah dosa itu bisa selesai bagi yang percaya. Tetapi yang tidak percaya, masalah dosanya tidak akan pernah terselesaikan. Oleh karena itu sekali lagi, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjadikan vonis atas kita. Tetapi justru Tuhan Yesus mau menyelamatkan. Bagi yang percaya. Alasannya mengapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah alasan kita di dalam kita mengasihi? Sebagai manusia, seringkali yang menjadi alasan itu adalah diri kita sendiri. Karena kita itu adalah orang yang egois. Jangan marah, semua orang itu lebih mementingkan egonya. Saya mau memberi supaya saya diberi. Saya mau peduli supaya ada yang peduli. Tadi pagi juga saya kasih contoh, maaf ya, ini fakta. Kalau orang itu banyak temennya, betul nggak? Kalau dia suka nolong, kalau tiap meninggal dia pergi maisong, kalau pada suatu hari dia mengalami kedukaan, banyak nggak yang maisong? Loh kok nggak berani jawab? Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Bales, gitu kan? Tapi kalau orang itu nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu orang, siapa mati emang gua pikirin, betul nggak? Siapa butuh bantuan, ya udah biar aja. Saya tanya, kalau pada suatu hari dia mengalami kedukaan, yang datang banyak apa sedikit? Nah, ini ibu loh yang jawab ya, bukan saya loh. Ini fakta. Mengapa? Karena manusia itu egois. Ini fakta. Terus, kalau kita melayani Tuhan, rajin beribadah, supaya saya diberkati. Itu kelihatannya kita mengasihi Tuhan, betul? Tapi dasarnya apa? Alasannya apa? Ego saya. Nah, saya katakan ini ya memang sesuatu yang manusiawi, tapi sebenarnya juga enggak benar. Tapi kita belajar. Ketika kita melakukan segala sesuatu, apa alasan kita? Ya memang yang namanya di dalam dunia ini, saya enggak berbicara hukum karma, kita tidak berkata tentang karma, tetapi tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, ya itu terjadi begitu. Tetapi kita bertanya, apa alasan saya untuk mengasihi? Apakah demi saya atau demi dia? Apakah demi supaya masalah saya selesai atau saya mau menolong orang itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin katakan pada pagi hari ini, ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk kita menolong seseorang, ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk kita mengasihi seseorang, jangan abaikan gerakan yang ada di dalam hati kita. Mengapa? Karena mungkin hanya satu-satunya kita yang bisa menolong dia. Karena mungkin Tuhan mau memakai dia untuk menjadi berkat bagi orang lain.